Energi merupakan penggerak utama pembangunan dan kehidupan masyarakat. Di balik setiap aktivitas masyarakat, PT Pertamina Patraniaga hadir menjaga distribusi energi nasional. Energi inilah yang menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kini, PT Pertamina Patraniaga hadir sebagai subholding Commercial and Trading PT Pertamina. PT Pertamina Patraniaga memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan dan penyaluran energi kepada masyarakat, industri, serta berbagai sektor vital di seluruh Indonesia. Kelancaran distribusi bahan bakar minyak menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan sektor transportasi, industri, perdagangan, hingga pelayanan publik. Gangguan sekecil apapun dalam rantai pasok energi dapat berdampak luas terhadap aktivitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Gangguan tersebut berupa pencurian aset maupun produk energi, akses ilegal ke area terbatas, tindakan vandalisme terhadap fasilitas, hingga upaya sabotase yang berpotensi menghambat proses distribusi dan penyimpanan energi. Pengamanan fisik dilakukan melalui pengendalian akses pada titik-titik masuk, pemeriksaan kendaraan dan personel, serta pembatasan akses menuju area yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Selain itu, kegiatan patroli rutin dan pemantauan melalui sistem CCTV dilaksanakan untuk mendukung deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan serta meningkatkan kecepatan respon yang memerlukan penanganan. Pengamanan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada perlindungan aset perusahaan, tetapi juga untuk memastikan operasional distribusi energi dapat berlangsung secara aman, tertib, dan berkelanjutan. Untuk memahami bagaimana lingkungan fisik dapat membantu mencegah tindak kejahatan, digunakan pendekatan Crime Prevention Through Environmental Design atau CPTED. CPTED merupakan konsep pencegahan kejahatan melalui perancangan lingkungan. Prinsip pertama adalah pengawasan alami atau natural surveillance. Prinsip kedua adalah pengendalian akses atau access control. Prinsip ketiga adalah territorial reinforcement. Prinsip keempat adalah pemeliharaan lingkungan atau maintenance. Prinsip terakhir adalah activity support. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis risiko sejak dini menjadi langkah penting dalam membangun sistem pengamanan yang efektif. Dengan memahami potensi ancaman dan dampaknya, langkah mitigasi dapat disusun untuk menjaga keandalan operasional serta memastikan pasokan energi tetap aman dan berkelanjutan. Gangguan itu berasal dari adanya premanisme. Kemudian itu mengancam keselamatan pekerja dan fasilitas. Melalui penerapan strategi pengamanan yang berkesinambungan, PT Pertamina Patraniaga berupaya menjaga keandalan layanan energi sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan energi nasional. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi ancaman dan strategi pengamanan yang diterapkan, kami melakukan wawancara dengan narasumber dari PT Pertamina Patraniaga. Dalam pengamanan objek vital nasional atau pengamanan perusahaan sendiri punya satu sistem atau satu organisasi yang namanya HSSE, Health, Safety, Security, dan Environmental. Dan kemudian ketika masuk ke area juga itu harus dilengkapi oleh alat pelindung diri yang proven. Ya, misalkan kita mau masuk ke area depot nih, mau masuk ke tangki-tangki, itu alat pelindung diri yang minimum kita sudah harus pakai seperti helm, topi keselamatan, safety helmet gitu kan. Kemudian ada kacamata Google, ya itu untuk menghindari kalau ada cicipakan ataupun percikan. Kemudian harus pakai sarung tangan, baju juga harus pakai coverall, ya yang tangan panjang. Kemudian sepatunya harus pakai sepatu safety, ya itu standar-standar APD yang minimal harus dibawa. Kalau ke area kebisingan itu juga harus pakai bawa earplug ataupun earbud ya. Ya itu juga harus dipakai karena memang di beberapa lokasi kita juga kebisingannya di atas 95 desibel di area proses, itu harus pakai. Jadi selain kita tadi sudah terverifikasi dan segala macamnya, itu harus menggunakan alat pelindung diri yang proven.
Bahkan sekarang sudah mulai diterapkan adanya daily check up dulu sebelum masuk. Jadi paling tidak sebelum masuk itu kita juga harus lolos hasil pemeriksaan kesehatan minimal untuk tekanan darah, kemudian saturasi dan temperatur. Itu paling tidak minimal itu harus lolos dulu. Kalau untuk pekerja biasanya memang untuk tamu, pekerja dan semuanya itu disiapkan oleh perusahaan, ya. Dan ini juga ada klasifikasinya, pembedanya STK, sistem tata kerja. Sistem tata kerja ini mengatur dari mulai pedoman, kemudian tata kerja organisasi. Tata kerja organisasi ini mengatur siapa mengerjakan, juga tata kerja individu. Tata kerja individu itu bagaimana prosedur tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh setiap individu ketika bekerja. Ya, ini ada tahapan-tahapannya yang ujung-ujungnya sebenarnya sama dengan SOP lah, standar operating prosedur. Ada tahapan-tahapan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Misalkan kalau masuk ke area conference space itu tidak boleh sendirian, kemudian harus pakai breathing apparatus. Nah itu prosedur-prosedur yang memang dan itu dijaga. Setelah setiap kegiatan harus ada orang HSSE-nya. Ya. Kalau di sektor security-nya saja, kita juga punya prosedur berlapis, ya. Prosedur berlapis. Misalkan masuk area harus terdaftar dulu, kemudian setelah pendaftaran harus dikasih safety briefing dulu, ya, dikasih pengarahan dulu bahwa ketika Anda akan masuk ke sini, area ini terdiri dari apa saja, di sini ada resiko ini, di sini ada resiko ini, di sini ada resiko ini. Itu disampaikan terlebih dahulu supaya yang masuk juga punya informasi terkait tempatnya. Jadi apa yang harus disiapkan, apa yang harus disertifikasi, apa yang harus semuanya sebenarnya mengacu kepada standar sistem pengamanan berdasarkan ISO 27001 itu. Kalau pagar pasti ada gitu kan, karena pagar itu selain sebagai pelindung, dia juga sebagai baterai limit, sebagai batasan, ya. Kemudian di beberapa tempat juga di setiap pintu juga pasti ada pengecekan. Bahkan kalau sekarang kita sudah lebih advance lagi, kita sudah entry ke area ada fasilitas itu sudah terdigitalisasi, ya. Baik mau menggunakan akses card, ada juga yang sudah pakai fingerprint. Kemudian akses itu sudah terkoneksi dengan sistem database digital kita juga. Untuk area-area tertentu kayak CCTV udah pasti dipasang di mana-mana lah. CCTV juga dipasang di mana-mana. Bahkan karena di Indonesia ini juga petirnya cukup tinggi gitu kan. Selain untuk pengamanan juga kita pasang penangkal petir. Patroli itu ada tergantung di areanya, ya. Tergantung di areanya, ada yang memang 2 jam sekali, ada yang memang tidak perlu patroli karena areanya cukup kecil, gitu kan, cukup dimonitor saja. Tapi yang jelas itu setiap kalau dari sisi manajemen juga punya satu schedule namanya MWT, manajemen walkthrough. Jadi itu manajemen walkthrough itu memastikan semua prosedur, semua activity itu comply. Dan ini biasanya memang ada yang insidentil. Insidentil itu misalkan kunjungan dirut ke satu lokasi atau kunjungan komisaris ke satu lokasi. Ada juga yang rutin, misalkan di daerah, di wilayah, di sektor, di sentra-sentra operasi kita di daerah-daerah, itu manajemen melakukan seminggu sekali manajemen walkthrough untuk memastikan. Tapi bahwa secara daily itu sudah pasti yang namanya patroli, yang namanya jaga itu 24 jam. 24 jam dan kita sistemnya shift-shiftan. Shift-shiftan juga bermacam-macam tergantung daerahnya masing-masing. Ada yang 31, ada yang 52, ada yang 12, ada yang 21 itu 2 minggu, 1 minggu. Ada yang 5 hari, 2 hari off. Ada yang 3 hari masuk, 1 hari libur. Itu macam-macam juga tergantung di daerahnya masing-masing. Ya, untuk sistem pengamanan kita
dikelola oleh di level paling tinggi tentunya di bawah dirut, ya di bawah direksi itu ada senior vice president HSSE, Health Safety Security and Environmental. Ya, di bawahnya nanti ada VP Security, Vice President Security. Nah, ini kemudian security ini yang memastikan bahwa semua sistem pengamanan ini berjalan sampai ke setiap daerah. Itu ada manajer HSSE-nya. Bahkan di setiap kegiatan itu pasti ada orang HSSE-nya. Paling tidak ada safety man ya untuk memastikan keselamatan dan keamanan bagi orang yang bekerja. So far efektif karena kita selalu comply dengan ISO. Ketika kita sudah mendapatkan standar ISO pengamanan, ada ISO, ada SMP juga, sertifikasi manajemen pengamanan kalau nggak salah. Itu juga sejauh ini kita dapat poin yang cukup memuaskan. Tantangan untuk menjaga keamanan saat ini yang paling banyak dan belum terselesaikan itu soal pencurian baik yang dilakukan pencurian lewat pipa ataupun yang kencing di jalan, kencing di laut gitu kan, itu pencurian minyak. Dua, oplosan. Kenapa ada oplosan? Karena di Indonesia ini disparitas harganya cukup lebar ya. Sabotase yang kita takutkan ya, kita khawatirkannya ada sabotase karena memang sekarang ini kaitannya dengan kalau bicara soal energi ini tidak lepas dari geopolitik. Sistem pengamanan itu sifatnya dinamis ya, dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang ada. Yang sekarang sedang dievaluasi penggunaan drone untuk sistem pertahanan udara. Kasus pertama terjadi pada 4 April 2026 dengan tersangka berinisial FAP. Pelaku diketahui membeli solar subsidi secara berulang di sejumlah SPBU menggunakan barcode berbeda, kemudian menimbunnya dalam jerigen untuk dijual kembali. Pelaku diduga membeli BBM hasil olahan ilegal dari Sumatera Selatan yang tidak sesuai spesifikasi pemerintah, kemudian menjualnya kembali. Dari tangan DCR, polisi mengamankan 1 unit mobil minibus yang mengangkut sekitar 2.000 liter BBM jenis Pertalite. Selanjutnya, polisi menangkap 2 tersangka, DL dan DES, di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Sejinjang, Kecamatan Jambi Timur. Keduanya menggunakan modus serupa dengan membeli solar subsidi dari sejumlah SPBU, lalu mengumpulkannya dalam jerigen untuk dijual kembali. Barang bukti yang disita berupa 1 unit truk bermuatan 109 jerigen berisi sekitar 4.000 liter solar subsidi. Sedangkan kasus keempat terjadi pada 27 April 2026 dengan tersangka berinisial Z. Ia ditangkap di depan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Polisi menemukan 1 unit mobil minibus berisi 7 jerigen solar subsidi sekitar 300 liter serta 15 barcode My Pertamina. Tersangka FAP, DL, DS, dan Z diduga keras melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM bersubsidi yang dipersangkakan dalam pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang migas, sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2003 tentang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.